Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك خرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فقال الله تعالى أيضا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam Jumat, hari yang paling mulia dalam hari-hari yang diciptakan oleh Allah, yaitu hari Jumat, termasuk malam Jumat, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan ibadah makhluk, yaitu kita dirikan dan kita kerjakan sholat maghrib secara berjamaah. InsyaAllah setelah kajian kitab Syajaratul Ma'arif juga akan kita sambung dengan kita sholat isya juga secara berjamaah. Tentu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, pengarahan, pendidikan, contoh dan teladan yang beliau sampaikan dan beliau berikan kepada kita sekalian, sehingga kemudian kita semuanya betul-betul menjadi ummatan wasata, bahkan khairu ummah, umat yang terbaik. Kalau ummatan wasata itu umat yang terpilih, semuanya itu adalah karena bimbingan dan juga pengarahan serta suri tauladan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas kecintaan kita kepada beliau dan kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita di akhirat nanti betul-betul mendapatkan izin dari Allah untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita sekalian. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, tentu kita semua wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama buat kita, yang agama yang Allah pilihkan untuk kita ini adalah agama yang di sisi Allah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Ali Imran ayat yang ke-19 dengan tegas Allah dawuh, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Karenanya kemudian di Ali Imran pula ayat yang ke-85 Allah juga dengan tegas
mengingatkan saya dengan panjenengan bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka kata Allah falan yuqbala min, sama sekali agama selain Islam itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yang mengambil agama selain Islam itu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itulah para jamaah, saya dengan panjenengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima agama Islam ini dengan lapang dada, dengan ridho, sebagaimana ikrar kita, raditu billahi, ya, raditu apa? Billahil Islam. Kami ridho dengan Allah memilihkan agama untuk kita, agama Islam. Ya. Raditu billahi, kemudian kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita juga ridho Allah memilihkan Islam sebagai agama kita. Ya. Hal itu para jemaah yang Allah dawuhkan di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-33, ayat yang ke-22. Allah dawuh, afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Kata Allah para jemaah, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan yang membatu hatinya? Tentu tidak sama para jemaah. Antara orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya, kemudian dengan lapang dada menerima agama Islam ini, yang kemudian Allah memberikan cahaya kepada orang tersebut, tentu tidak sama dengan orang yang membatu hatinya, yang kemudian tidak mau menerima agama Islam. Ya, pasti berbeda. Ya. Maka karena itu pula para jemaah, Allah juga dawuh di dalam Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Memang menjadi hak prerogatif Allah untuk menerima Islam ini, atau orang itu menolak Islam. Itu memang menjadi hak prerogatif Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi muslim, maka dia akan menjadi muslim. Siapa yang dibiarkan oleh Allah tetap dalam keadaan kekufuran, dia sampai meninggal tetap dalam keadaan kekufuran. Sehingga Rasulullah SAW pada saat beliau mendakwahkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang jahiliyah, yang maunya beliau saat begitu bersemangat mendakwahkan Islam itu para jamaah, yang maunya beliau saat itu agar seluruh penduduk Jazirah Arab semuanya menjadi muslim, semuanya menjadi mukmin. Tapi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah agar semua penduduk Jazirah Arab itu menjadi muslim, menjadi mukmin, malah ditegur oleh Allah.
Sebagaimana yang Allah dawuhkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Jadi kata Allah di penghujung ayat itu, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad akan memaksa seluruh manusia sehingga semuanya menjadi orang mukmin? Kata Allah, itu bukan wewenangmu. Itu bukan wewenangmu. Itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya mendakwahkan Islam. Soal orang itu mau mengikuti agama Islam sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian berkali-kali saya sampaikan para jemaah, bersyukur kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya agama Islam. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Karena apa para jemaah? Karena sekali lagi tidak semua manusia ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin. Sampai ila yaumil qiyamah memang dalam kehidupan di dunia ini jemaah, sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu, ya pasti kehidupan manusia ada 3 kelompok manusia. Ada mukmin, ada kafir, di antara mukmin dan kafir di tengah-tengahnya ada munafik. Dan ternyata ayat yang menjelaskan tentang orang munafik itu jauh lebih banyak. Inilah yang kemudian di kitab Ihya Ulumuddin yang setiap Jumat pagi saya kaji pakai Zoom yang jamaahnya seluruh Indonesia. Itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Ketika kemudian para sahabat itu masih ketatrapan sifat-sifat orang munafik. Dari sekian macam tanda-tanda orang munafik itu, walaupun kita melakukan satu saja, itu munafikun hakikun, munafik yang sebenarnya. Sementara kita tahu bahwa balasan Allah di akhirat orang munafik itu nerakanya fitarkil asfali minan nar, wonten intipipun neraka. Itu jamaah. Maka sungguh tidak ada orang yang merasa aman dalam hidup ini kecuali orang bodoh. Belum lagi takdir Allah tadi yang terkait siapa yang dikehendaki muslim, siapa yang non muslim, siapa yang munafik, yang abu-abu, enggak jelas mukmin dan kafirnya. Yang kemudian berimplikasi dengan nasib kita nanti di akhirat. Yang di dalam hadis yang sahih dijelaskan jamaah, Allah itu sudah menulis dengan rapi dan tidak pernah ditambah serta tidak pernah dikurangi siapa-siapa calon penduduk surga. Allah juga sudah menulis dan mencatat dengan rapi, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi siapa-siapa calon penduduk neraka. Itu sudah sejak zaman azali sudah Allah tulis dengan bahasa saya, dengan mening-mening, dengan rinci. Kalau kemudian jangankan kita, Nabi pun tidak tahu. Lalu siapa ya Rasul? Yang ditulis oleh Allah calon penduduk surga yang tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Calon penduduk neraka yang tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Nabi pun mboten ngertos. Apakah dengan hadis sahih itu kemudian tidak menimbulkan rasa takut kita? Kalau takdir kita di nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya ketika Rasulullah SAW itu didesak oleh para sahabat, kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah ya Rasul,
Calon penduduk neraka enggak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Calon penduduk surga tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Mulai adanya manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir. Lalu untuk apa ya Rasul? Saya ngaji, saya sholat, saya haji, saya umrah, saya infak, sedekah jariyah, hibah, wakaf, infak. Untuk apa itu semuanya Rasul saya lakukan? Apa jawaban Rasulullah? Memang kamu tahu. Maka yang kita kemudian sekedar bisa mengetahui itu ya indikasinya saja para jamaah. Tanda-tandanya saja para jamaah. Dan tanda-tanda itu konkret. Siapa yang hidup dengan amanu wa amilus solihat, jurusannya surga. Siapa yang mendasari hidup ini tidak amanu dan tidak amilus solihat, jurusanipun neraka. Karena itu para jemaah, lebih daripada kita harus bersyukur dan lapang dada menerima agama Islam ini, kita juga harus lapang dada menerima risalah Allah ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah dawuh di dalam surat Al-A'raf ayat yang kedua. Ya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Al-Quran maksudipun. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Jadi ketika Al-Quran diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, itu justru jamaah tidak boleh kita justru merasa terbatasi karena terkena hukum ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh merasa terbatasi. Justru kita wajib bersyukur Allah menurunkan Al-Quran ini. Malah Al-Quran ini jamaah banyak sekali memberikan solusi terhadap seluruh persoalan yang kita hadapi. Solusinya ada di dalam Al-Quran. Bahkan begitu universalnya isi kandungan Al-Quran itu jamaah, sampai Allah sendiri yang sudah menginformasikan bahwa petunjuk Al-Quran itu di samping hudal lil muttaqin, khusus petunjuk bagi orang-orang muslim, juga hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi sekali lagi tidak boleh kita merasa terbatasi dengan adanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Malah kita wajib bersyukur. Tidak boleh kemudian merasa sempit. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Berapa larangan-larangan yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran? Tidak banyak jemaah. Tidak banyak. Okay. Maka ketika kita menghadapi sebuah persoalan, soal rizki, sentak, apa solusinya? Bertakwalah kepada Allah. Soal rizki sulit, banyaklah baca istighfar kepada Allah. Solusi-solusi yang luar biasa. Makanya kalau kemudian ada salah satu ayat yang Allah dawuhkan bahwa Al-Quran ini adalah hiya aqwam, itu memang betul. Sebagai petunjuk yang paling lurus. Tidak ada kitab suci yang manapun yang melebihi kehebatan petunjuknya Al-Quran ini. Okay. Luar biasa. Makanya para jamaah, biar
fungsi Al-Quran yang Allah dawuhkan sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk itu betul-betul dapat kita nikmati, betul-betul dapat kita rasakan, betul-betul Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mendapatkan petunjuk. Apa yang harus kita lakukan? Ya mari kita pahami isi kandungan Al-Quran. Memang Al-Quran kita baca ayatnya, mau paham artinya maupun tidak paham artinya, itu sudah pahala yang luar biasa. Tidak benar ketika untuk apa baca Quran gak ngerti artinya. Memang yang ngomong gitu ngerti artinya. Alif Lam Mim Kaf Ya Ain Shad. Memang ngerti artinya itu. Sampai saat ini seluruh ulama tafsir belum ada yang berani menafsirkan apa makna harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat, atau fawatihus suwar, huruf pembuka surat-surat, mulai Al-Baqarah, Ali Imran sampai seterusnya. Memang ada yang tahu artinya? Tidak ada. Jadi tidak benar kalau kemudian nggak ada artinya baca Quran kalau tidak ngerti artinya. Katanya siapa? Kita paham maupun tidak paham, tetap berpahala dengan pahala yang berlipat ganda. Kata Sayyidina Ali, pahala baca Al-Quran yang dibaca saat sholat itu, satu huruf 100 pahala. Satu huruf. Sehingga kemudian ketika ada imam kita yang saat sholat membaca surat agak panjang, yang jenengan harus bersyukur sebenarnya. Tidak boleh ngerundel. Dawane rek gak mari-mari. Karena pahala tertinggi baca Al-Quran itu yang kita baca saat sholat. Walaupun guyonannya kul huwa ilaik, ya gak apa-apa, masih kul itu ya surat. Ya, boleh ya. Itu tidak apa-apa itu. Jadi para jamaah, di samping kita ridho Allah memberikan agama sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, kita juga harus ridho menerima risalah Allah yang bersumber dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya dengan panjenengan sudah menerima dengan lapang dada akan kehadiran Islam sebagai agama kita, ya. Kemudian kehadiran risalah Islam ini menjadi pedoman dalam hidup kita, maka tentu para jamaah kita harus menjaga betul syariat Islam ini untuk dapat kita lakukan perintahnya dan untuk kita tinggalkan larangannya. Karena itu kemudian para jamaah diperintahkan kita untuk benci terhadap maksiat-maksiat yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Karena orangnya satu saat bisa dapat hidayah Allah. Ya. Umar bin Khattab yang bergegas ingin membunuh Rasulullah, justru dicegat oleh sahabat yang lain. Kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Rasulullah, mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat dengan adanya dia itu. Ngapain kamu membunuh Muhammad, adikmu loh? Sudah diam-diam mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Loh iya. Langsung belok ke adiknya. Apa yang didengar oleh adiknya Fatimah saat itu yang membaca Al-Quran dengan diam-diam? Rupanya dengan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu, saat itu Umar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menyatakan diri untuk menyatakan diri masuk Islam
ingin segera bertemu Rasulullah, bukan untuk membunuhnya, tetapi ingin segera bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 49 dan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi." Kalau di hadis yang lain, fadzalika adz'aful iman. Kalau hadis ini hanya fa biqalbihi saja. Kata Rasulullah para jamaah, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Jadi menjadi kewajiban kita semua para jamaah untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua kita wajib. Apa buktinya Ustaz kalau kita semua wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Rasulullah sudah pernah menyampaikan hadis, ya, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah yang dari saya walaupun hanya satu ayat. Untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus kita paham betul isi Al-Quran, tidak harus paham betul isi hadis baru melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, kalau nunggu paham begitu, kapan kita mau mendakwakan Islam? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah, kata Rasulullah, dari saya walaupun satu ayat. Yang satu ayat itu isinya bisa saja perintah untuk kita lakukan, isinya juga bisa larangan untuk tidak kita kerjakan. Dan larangan-larangan itulah berarti ketika kita melakukan, saat itu kita melaksanakan perbuatan kemaksiatan. Maka para jamaah, ketika kita melihat kemaksiatan itu, jamaah diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengubahnya yang pertama dengan tangan kita. Tangan itu ya berarti ya tangan, tetapi para ulama secara umum menafsirkan tangan ini dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita. Kita masih sangat teringat upaya yang dilakukan Ibu Risma saat masih menjabat sebagai wali kota. Begitu sangat efektif sekali kalau orang itu punya jabatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup beliau pidato di Islamic Center, seluruh tempat-tempat maksiat tutup saat itu juga. Hanya pidato di Islamic Center. Beliau sudah paham bersama suami dan anak-anaknya, kalau dengan apa yang saya lakukan ini Allah takdirkan saya mati, tolong diikhlaskan ya. Luar biasa Bu Risma saat itu. Jadi memang sangat efektif untuk mencegah kemungkaran, kemaksiatan melalui tangan kita, melalui kekuasaan yang ada pada diri kita, jabatan kita. Itu sangat efektif. Kalau tidak bisa merubah kemaksiatan itu dengan tangan kita, dengan pangkat jabatan kita, maka rubahlah dengan lisan kita. Tausiah seperti ini jamaah itu Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Berapa juta manusia yang tidak berzina karena mendengarkan tausiahnya para kiai. Berapa juta manusia yang tidak minum minuman khamr yang memabukkan karena tausiah yang didengarkan dari para ulama. Dan
seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi fabilisani dengan tausiah, dengan mau'izatul hasanah, ucapan yang baik. Ya. Makanya almarhum dai sejuta umat itu, masya Allah, bahasanya begitu sangat menarik saat harus menyampaikan dakwah. Kata beliau, kita harus melakukan dakwah dengan mengajak, bukan dengan mengajak, bukan dengan mengejek. Kita harus melakukan dakwah dengan merangkul, bukan dengan memukul. Ya. Itu luar biasa. Ya. Ketika kemudian kita juga tidak mampu merubah kemungkaran atau kemaksiatan itu dengan lisan kita, maka rubahlah kemaksiatan itu dengan hati kita, jamaah. Gimana maksudnya hati kita itu? Ya itu tadi, benci terhadap kemaksiatan. Kemaksiatannya yang dibenci, gitu. Bukan orangnya. Sekali lagi, bukan orangnya. Perbuatan kemaksiatannya yang harus dibenci, bukan orangnya. Karena orangnya satu saat bisa bertobat dan menjadi orang yang sangat baik. Ketika orang itu berlatar belakang tidak baik dan kemudian sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka para jamaah kewajiban kita tidak boleh kemudian mau bensin nyolongan PT itu, tidak boleh. Sudah tobat, sudah selesai. Harus diterima dengan baik. Ya. Karena ketika kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha itu, seluruh perbuatan kemaksiatan kita sudah hilang. Sudah hilang. Jadi hati kita merasa ingkar, hati kita merasa benci terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Ketika kita tidak mampu merubah kemaksiatan dengan tangan kita, dengan lisan kita, maka rubahlah kemaksiatan dengan hati kita. Kita membenci kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi itu. Sebab apa para jamaah? Kok kita harus membenci terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi itu? Karena Rasulullah SAW beliau menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim nomor 50 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Nabi, tidaklah setelah itu, yaitu tidak mengingkari kemungkaran, kemaksiatan, keimanan sebesar biji sawi pun. Hadis sahih. Jadi kalau terjadi kemaksiatan itu kok kita tidak membenci kemaksiatan itu, kita tidak punya iman sebesar biji sawi pun, kata Rasulullah. Jadi kita harus timbul rasa benci lewat hati kita. Ya. Timbulnya rasa benci lewat hati kita dengan terjadinya kemaksiatan itu menjadi indikasi bahwa kita masih punya iman. Kalau sudah tidak ada rasa benci dalam hadis sahih ini, berarti kata Nabi, keimanan sebesar biji sawi pun kita sudah tidak punya iman itu. Ya. Jadi kata Nabi, tidaklah setelah itu, yaitu tidak mengingkari kemungkaran, keimanan sebesar biji sawi pun. Jamarahullah. Jadi pengingkaran kita terhadap kemaksiatan itu merupakan buah dari rasa takut dan malu kita serta mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah kehilangan akar-akar semua itu, maka tidaklah ada keimanan pada dirinya. Sehingga Rasulullah kemudian dawuh, tidaklah setelah itu, tidak mengingkari kemungkaran yang ada itu, keimanan sebesar biji sawi pun. Ini yang kemudian sekali lagi jamaah, yang harus menakutkan hidup kita. Ya. Karena apa jemaah? Karena di akhirat itu ketika kita meninggal dan masih membawa dosa sekecil apapun, lalu dosa itu tidak mampu terhapus karena
doa dan permohonan ampun anak-anak kita dan masih kita bawa sampai nanti terjadi hari kiamat, sekecil apapun dosa yang masih ada pada diri kita, maka kehadiran kita di surga itu ditolak oleh surga. Walaupun sekecil apapun. Maka artinya para jamaah, kalau Allah dawuh di dalam surat Maryam ayat yang ke-70 itu, bahwa semua manusia itu pasti akan masuk neraka dulu. Itu memang benar. Walaupun kemudian ada yang nerakanya hanya sebentar, ada yang nerakanya hanya sebentar, ada yang agak lama, ada yang selama-lamanya, karena memang mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat itu ditafsirkan oleh sekian banyak buku tafsir, ada yang menafsirkan maksudnya bahwa semua manusia itu masuk neraka dulu itu karena mau ke surga itu mesti melewati neraka dulu, naik sirat dulu, itu kan melewati. Sehingga dalam hadis sahih dijelaskan ada orang yang nanti menuju surga melalui sirat atau jembatan itu seperti kilat yang bercahaya, langsung sampai. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti cepatnya naik kuda balap, ada yang terakhir cahayanya ada pada 2 jari kakinya, sehingga ketika melewati sirat itu siratnya bergoyang antara sampai dan tidak sampai. Kenapa? Ya memang iman dan amalnya sangat sedikit, sehingga melewati siratnya dengan sangat berat seperti itu. Itu penafsiran bahwa semua orang masuk neraka itu ada yang menafsirkan karena mesti melewati sirat dulu. Sebelum melewati sirat antri dulu di pinggir neraka. Itu juga ada yang menafsirkan begitu. Jadi enggak masuk belum begitu betul. Antri dulu di pinggir neraka untuk melewati sirat itu. Itu penafsiran-penafsiran bahwa semua manusia itu pasti masuk neraka dulu. Yang terakhir para jamaah, kita harus takjub pada kebatilan sebagai pengingkaran terhadap kebatilan itu. Salah satu firman Allah, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ayat kelima. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Ini yang harus kita herankan. Kalau masih ada orang yang meragukan, kalau sudah mati masa bisa dihidupkan lagi oleh Allah. Padahal kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Uzair ditidurkan oleh Allah, mati sampai 100 tahun, hidup lagi. Bagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun, hidup lagi. Bagaimana keledainya Uzair yang dipakai untuk mengangkut hasil kebunnya yang sudah betul-betul berkalang tanah, berserakan tulang belulangnya, berserakan kulitnya, bahkan dagingnya sudah habis. Saat itu dengan kasat mata dilihat oleh Uzair, dikembalikan lagi oleh Allah dan hidup kembali. Jadi kalau kemudian ada orang itu tidak yakin bahwa setelah mati itu akan dikembalikan lagi oleh Allah, itu keingkaran dan kemungkaran yang luar biasa. Makanya jemaah, mati itu bukan habis perkara. Justru mati itu menjadi sebab kita harus menghadapi sesuatu perkara yang dahsyat. Okay. Jadi mati itu bukan akhir dari segala persoalan, boten. Akhir dari segala persoalan di dunia. Kita memulai hidup di tengah-tengah antara dunia dengan akhirat, di alam barzakh kita masing-masing.
disitulah kita mulai harus mempertanggungjawabkan segala hal yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi karena keyakinan kita adanya hari kiamat yang menjadi salah satu daripada rukun iman, itulah jamaah yang menyebabkan kita harus hati-hati dalam hidup ini. Karena semuanya akan ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Makanya yaumul kiamah, hari ditegakkannya keadilan Allah dengan seadil-adilnya. Kalau hidup di dunia ini kan adilnya semu. Ya, adilnya semu. Malah plesetannya kan KUHP itu kasih uang habis perkara. Sebenarnya salah, tapi karena ada KUHP ya sudah selesai. Itu keadilan di dunia. Tapi di akhirat akan betul-betul ditegakkan keadilan, karena Allah itu adalah bahwa penegak keadilan yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu para jamaah, demikian tentang kita ridho terhadap Islam, kita ridho terhadap risalah Allah, dan bahkan kita harus membenci terjadinya kemaksiatan. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin ke sana kehidupan kita, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap bisa mendapatkan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.